Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Kuliah Kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang tugas ya. Dalam hal ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai integrasi dengan menggunakan substitusi. Baik, tugas ini sudah diberikan melalui aplikasi Quizzes ya. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita langsung ke Quizzes. Nah ini ya, kita ambil satu kelas saja. Untuk yang ini, oke. Nah, soal yang pertama di sini, oke, ini masih nge-review materi sebelumnya ya. Jadi yang ini belum masuk ke dalam teknik metode substitusi ya. Tapi ini masih nge-review saja untuk mengecek pemahaman sejauh mana mereka sudah bisa menyelesaikan pembahasan integral yang sederhana ini. Oke, jadi kita langsung bahas saja untuk yang nomor satu. Ya, nomor satu di sini integral biasa ya. Jadi ada integral dari mana? 4x pangkat 3. Oke, ini 4x pangkat 3 ditambah tadi setengah x kuadrat ditambah dengan ini setengah x kuadrat tambah 3x. Oke, ini kita integralkan terhadap x ya. Nah, kalau ini sifatnya sederhana, jadi kalau mau langsung juga silahkan, tapi karena ini kita mau memeriksa konsep dasar ya, konsep dasar dari integral untuk pangkat ya, integral fungsi pangkat seperti ini. Ini adalah 1 per n plus 1, ini x pangkat n plus 1 plus c. Ini ya, jadi seperti ini mungkin untuk konsep dasarnya. Nah, jadi sekarang kita aplikasikan aja ini. Oke, ini berarti bagian ini sifat dulu deh ya, sifat dari integral. Ini 4 bisa keluar karena dia konstanta. Pangkat 3 ini terhadap x, ditambah setengah juga sama, bisa keluar x kuadrat. Ini terhadap x juga, tambah 3 integral daripada x terhadap x. Oke, ini semua sudah dalam bentuk pangkat ya. Oke, maka kita punya 4 dikali, nah ini x pangkat 3, masukkan ke dalam bentuk ini, n-nya berarti 3, berarti 1 per 4 x pangkat 4. Ya. Ini 1 per 4 x pangkat 4, c-nya nanti belakangan aja. Terus ditambah dengan 1 per 2, nah ini 1 per 3 berarti karena n-nya 2, x pangkat 3 ya, ditambah dengan 3 dikali, nah ini adalah 1 per 2 x kuadrat plus c, jadi c-nya di sini semua. Oke, ini jadi 1, jadi x pangkat 4 saja, ditambah dengan ini menjadi 1 per 6, berarti ya, x pangkat 3, ditambah dengan 3 per 2, x kuadrat, ya, tambah dengan c. Ya, nah, konsep ini sebetulnya ketika kita masih belum terlatih ya, belum terlalu terlatih, jadi bisa kita gunakan sifat-sifat integral ya. Dalam hal ini berarti ini bisa dipartisi dulu per suku ya. Jadi ini, suku pertama diintegralkan dulu, suku kedua dan seterusnya. Ya, sifat dasarnya dari sini kan adalah integral dari dua buah fungsi, penjumlahan atau pengurangan dari dua buah fungsi, ya kan? Nah, itu sama aja, ini dijumlahin dulu atau dikurangi dulu kemudian diintegralkan, atau kita bisa mengintegralkan satu persatu kemudian dijumlahkan, itu hasilnya sama. Ya. Jadi ini sama dengan yang ini, plus minus, itu ya, ini sifatnya seperti itu. Oke. Tapi kalau sudah cukup mahir, ya dari sini bisa langsung sih. 4x pangkat 3 jadi berapa nih? X pangkat 4, terus ini jadi 1 per 6 x pangkat 3 berarti ya. Di sini nanti jadi 3 per 2 x kuadrat. Atau bisa ini ya. Oke, kita lihat dari sini, ya karena ini
pilihan ganda jadi bisa langsung, tapi kalau misalkan esai harapannya menggunakan pola yang seperti ini ya. Jadi penulisannya diturunkan penjelasannya sehingga dia mencapai pada bentuk yang jawaban yang benar. Tapi karena ini pilihan ganda jadi ya bisa langsung cepat ya. Oke, dapat ini jawaban yang betul X pangkat 4 plus 1/6 X pangkat 3 ya, 3/2 X kuadrat. Oke, cocok dengan ini dan ya untuk yang pertama ini banyak sekali yang menjawab betul ya. Di sini ada 49 partisipan menjawab benar, sisanya yang salah-salah ini mohon untuk diperbaiki kembali ya konsep dasarnya di sini. Karena nanti kalau konsep dasar ini tidak mengetahui, tidak dikuasai, maka konsep ke sananya ini akan bermasalah, nanti akan menyulitkan kita ya. Oke. Nah, dari sini cukup bagus ya, 86%. Kita lihat sekarang nomor 2. Nah, ini sudah masuk pada metode substitusinya ya. Metode substitusi ini udah masuk ya. Ini jadi yang bagian kedua itu adalah integral dari 2x dikali dengan x kuadrat plus 1 pangkat 3. Ini kita integralkan terhadap x. Oke. Gimana kita bahas di sini nomor 2. Yang bagian kedua itu kita punya integral tadi itu 2x ya. Terus di sini ada x kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Tadi gitu ya. X kuadrat plus 1. Oke, sip. Nah, berarti di sini kita karena mau melakukan metode substitusi, jadi kita misalkan terlebih dahulu ya, U-nya yang pangkatnya cukup besar di sini x kuadrat plus 1 ya, dipangkatkan 3 lebih besar lagi. Jadi saya ambil yang ini pemisalannya. Maka dari bagian U ini kita akan memiliki turunan U-nya terhadap variabel bebasnya. Di sini variabel bebasnya X, berarti du dx itu sama dengan 2X. Gitu ya. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk dx, maka kita akan memiliki bentuk du per 2x. Begitu. Lalu tugas berikutnya, bagian ini kita tulis ulang. Ya. Jadi ini hanya menulis ulang. Tulis ulang soal yang ada di atas, integral dari 2x. Nah, tapi di sini kita substitusikan pemisalan kita. Berarti ini jadi U pangkat 3, dx-nya ini kan dapatnya. Dx-nya adalah du per 2x. Oke, di sini habis 2x-nya, ya 1 maksudnya. Maka kita akan memperoleh hasil integral U pangkat 3 du. Oke, ini sudah dalam satu variabel. Jadi U diintegralkan terhadap U, itu oke ya. Nah, jadi kita memiliki 1/4 ya, U pangkat 4 plus C. Atau kalau kita kembalikan lagi, ya bentuk U-nya ini akan menjadi 1/4, U-nya yang ini. Berarti U-nya kita kembalikan X kuadrat plus 1, pangkatkan 4 ditambah dengan C. Oke, kita lihat berapa banyak yang menjawab betul. Ini 1/4 ya, jawaban benar adalah 1/4 X kuadrat plus 1 pangkat 4 ya. X kuadrat plus 1 pangkat 4 plus C, oke. Ini jawaban yang benar, yang D di sini ada 49 partisipan. Ya, oke, masih gede juga ini sama dengan yang ada di atas 49 ya. Sisanya ini bergelombol yang tadi salah di daerah sini ya, 1 1 1 1 ini kan salah satu orang masing-masing jadi 4. Yang bergerombol tersebut masuk ke sini, terjebak di sini. Ya, kita lihat terjebaknya ya, ini ada 4x kuadrat plus 1 pangkat 4. Oke. Mungkin tidak dibuat 1 ya, tapi dia langsung 4-nya di n-nya masuk ke sini, mengikuti pola turunan jadinya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lihat di bagian yang ketiga ini ya, soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga ini adalah integral 2x akar dari 3x kuadrat plus 1 dx. Kita bahas. Nomor 3 itu adalah tadi apa? Integral dari 2x ya. Terus akar 3x kuadrat plus 1.
Oke, 3x kuadrat plus 1. Ini tentunya terhadap x kita integralkan. Ya, kita misalkan yang U-nya itu kita misalkan yang ada dalam akar ya. Jadi U-nya kita ambil yang ini, 3x kuadrat plus 1. Sehingga dari situ kita memiliki turunan U-nya terhadap X itu adalah 6X. Oke, 1 kan jadi 0. Atau kalau kita nyatakan ini dalam bentuk dx, maka kita akan memperoleh du per 6x. Nah, tinggal kita tulis ulang dari bentuk soal ini. Ini tulis ulang saja. Tapi dengan catatan pemisalan tadi kita masukkan. Makanya disebut sebagai metode substitusi ya. Jadi ini integral. Ini kita punya 2x. Oke, akar itu kita tulis sebagai U ya. Ini kan 3x kuadrat plus 1. Akarnya kita buat jadi pangkat saja. Ya, pangkat setengah. dx-nya adalah ini. Jadinya du per 6x. Oke, kita lihat di sini x-nya bisa terbagi di sini jadi 1. Kemudian ini 2 per 6 itu bisa keluar karena dia konstanta. Kita tulis 1 per 3 jadinya. Ya, 1 per 3 integral dari u pangkat setengah du. Berarti n kita di sini sekarang setengah. Maka ini hasilnya adalah 1 per 3 dikali dengan, nah ini setengah ditambah 1 itu adalah 3 per 2, berarti ini 1 per 3 per 2, hati-hati ya. Di sini tuh sebetulnya kalau saya tulis ya 1 per 3 per 2 gitu ya. Oke, U 3 per 2 ya. Terhadap U kita integralkan. Oke, kita ke samping sini saja. Berarti ini artinya adalah 1 per 3 dikali dengan 2 per 3. Ya kan? U pangkat 3 per 2. Oke, U-nya kita balikin ke U-nya yang ini berarti ya. Jadi kita punya 3x kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2. Oke, atau ini plus C, hati-hati. Plus C, atau kita tulis di sini adalah 2 per 9 ya. Yang ini 3 per 2 itu apa sih sebetulnya? Itu adalah akar 2 dari 3x kuadrat plus 1 yang dipangkatkan 3. Ini kan 3 per 2 ya. 3x kuadrat plus 1 pangkat 3 plus C. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi jawaban yang betul 2 per 9 akar 3x kuadrat plus 1 pangkat 3 plus C. Ya, cukup banyak juga, tapi ya kurang memuaskan seperti yang sebelumnya ya. Di sini ada 58%, hanya 33 orang yang menjawab benar, sisanya bergerombol di sini. Ada yang juga di sini ya, ada 7 orang partisipan yang menjawab ini. Nah, ini kalau yang ini kemungkinannya ketuker ya. Ini ketuker antara 3 per 2 dengan 2 per 3 ya di bagian ini. Begitu pula yang ini gerombol di sini yang 12%. Ini juga sama. Jadi ini melihatnya 3 per 2. Hati-hati di sini harus diingat bahwa ketika kita punya A 1 per 2 itu apa artinya? Itu artinya akar 2 kan dari A gitu. Artinya kalau kita punya A 3 per 2 berarti adalah akar 2 dari A pangkat 3. Beda hanya dengan A 2 per 3. Nah, kalau ini baru akar 3 dari A kuadrat. Nah ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bagian ini ada yang terjebak di sini cukup banyak ya yang terjebak. Oke, tapi sisanya yang ini mengambil jalan tengah 1 per 2 saja jadinya. Oke, tapi awalnya kan karena sama ya 2 per 9. Oke, good. Kita lanjutkan ke topik berikutnya atau soal berikutnya yang nomor 4. Baik, nomor 4 di sini integral dari 3x kuadrat per akar dari 2x pangkat 3 min 1 dx. Oke, kita bahas di sini nomor 4. Apa tadi ya, serupa. 3x kuadrat
3x, integral dari 3x kuadrat per akar dari 2x pangkat 3 min 1. 2x pangkat 3 min 1. Oke, sip, dx. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada yang dalam bentuk akar. Ya, ada yang dalam bentuk akar, tapi ya seperti biasa kita misalkan yang ada dalam bentuk akar aja. Ya, pangkatnya juga lebih besar. Oke, jadi kita punya U sama dengan 2x pangkat 3 minus 1, sehingga kita memiliki turunan U ini terhadap X adalah apa nih? 6x kuadrat. Oke ya, 6x kuadrat. Artinya kalau kita tulis dalam bentuk dx, maka kita akan memiliki berapa nih? 6 du per 6x kuadrat. Baik, tulis ulangnya ke sini aja ya. Ini kita tulis ulang. Berarti yang dari soal ini kita tulis ulang ke sini. Ini berarti jadinya integral 3x kuadrat ya. Ini kita nyatakan sebagai U berarti, atau ya bisa kita nyatakan sebagai akar U begitu. Di sini nggak apa-apa. dx-nya adalah du per 6x kuadrat. Ya. Oke, berarti di sini kita punya x kuadratnya bisa habis ya, tercoret, dan ini 3/6-nya itu jadi setengah, bisa keluar dari notasi integral. Jadi setengah integral dari akar 1 per akar U itu adalah apa? 1 per akar U adalah U pangkat min setengah, karena dia berupa denumerator ya. Oke, jadi kita punya ini setengah kali, nah ini berarti min setengah ditambah 1 atau 2/2, jadi U pangkat setengah ya. Jadi ini 1 per setengah U pangkat setengah. Betulnya gitu ya, plus C. Atau kita punya yang ini 1 per setengah itu kan 2, jadinya 2 dengan 2 ini 1 ya, 2 dikali setengah itu 1, jadi tinggal ini aja. Berarti ini adalah U-nya kita balikin ke yang bentuk awal adalah 2x pangkat 3 minus 1 pangkat setengah ditambah C. Atau kalau dalam bentuk akar berarti ini hati-hati di sini juga ya, hati-hati yang tadi catatannya. Ini berarti adalah 2x pangkat 3 minus 1 pangkat 1. Oke, ini akar 2 dari 2x pangkat 3 minus 1 plus C. Ya. Berarti nomor 4 adalah jawabannya apa? 2x pangkat 3 min 1 aja. Akar dari 2x pangkat 3 min 1. Ya, ini jawaban yang betul. Cukup banyak yang menjawab benar. Ada 46 orang. 81% ya. Dari kelas ini cukup oke. Sisanya ini yang ini terjebak dengan tanda negatif. Kemudian yang ini terjebak dengan bentuk akarnya. Berarti di sini penjumlahan akar itu ya. Jadi min setengah ditambah satunya itu bukan min setengah lagi ya, tapi dia sudah setengah. Ini ada cukup lumayan 2 orang, 3 orang terjebak di sini. Kalau ini oke, ini nggak tahu dapat ke sini kayak gimana. Oke. Kita akan lanjutkan ke nomor terakhir ya, nomor 5. Oke. Nomor 5 kita bahas sini. Ya, integral dari 12x kuadrat, integral dari 12x kuadrat per x pangkat 3 plus 5 pangkat 3. Oke. X pangkat 3 plus 5 pangkat 3 dx. Ya. Nah, coba perhatikan seperti biasa kita misalkan yang pangkatnya besar. Di sini yang kita misalkan adalah yang ini ya, U-nya sama dengan X pangkat 3 plus 5 ya. Jadi kita punya turunan dari U ini, DU terhadap X, itu adalah 3X kuadrat. Ya, atau kalau kita tulis dalam bentuk DX, DX-nya sama dengan DU per 3X kuadrat. Sehingga kalau kita tulis ulang, yang ini kita tulis ulang.
ya, ke dalam bentuk U. Jadi kita punya integral 12x kuadrat per U pangkat 3, jadinya dx-nya adalah du, yang ini ya, du per 3x kuadrat. Perhatikan bahwa di sini ada x kuadrat yang bisa terbagi jadi 1 ya. Dan 12 dibagi 3 juga itu bisa ya, jadi 4. Jadinya 4 itu karena konstanta dia bisa keluar 4 integral dari 1 per U pangkat 3 du. Atau U pangkat 3-nya bisa kita nyatakan sebagai pangkat negatif ya. U pangkat negatif 3 du. Oke ya, kalau sudah seperti ini berarti tinggal diintegralkan saja seperti aturan pangkat biasa. Seperti yang ada di nomor 1 ya, tadi nomor 1 merupakan aturan pangkat. Di ini berarti 4-nya tetap, yang ini dikali dengan 1 per minus 2 karena min 3 tambah 1 ya, U minus 2. Oke, plus C. Atau kalau saya tulis dalam bentuk asalnya yaitu bentuk X, 4 dibagi minus 2 adalah minus 2. Oke, ini U-nya adalah X pangkat 3 plus 5, kemudian pangkat minus 2 plus C. Oke, ya kita lihat jawabannya. Minus 2, X pangkat 3 plus 5, pangkat minus 2 plus C. Oke, jadi ini betul jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang E. Namun sayang sekali di sini hanya ada 60% yang menjawab benar. Sisanya berada di sini. Ini terbanyak di sini ya, yang salahnya 12 orang terjebak dengan tanda positif ini ya. Ini kali ya. Mungkin karena ini dianggap U pangkat 3 di atasnya, jadi pas dibalik ke sini ini harusnya jadi U1 per U kuadrat ya. Bukan U kuadrat. Di sini kan jadi U kuadrat. Oke, ini terjebak dengan ini. Sisanya ya kesalahan-kesalahan kecil tanda negatif. Yang ini hilang, dua-duanya jadi nggak ada negatifnya. Terus yang dua orang ini tidak ada duanya di sini, tapi bagian ini sudah oke, betul. Ya, tapi yang benar adalah yang bagian E di sini, minus 2 kali dengan X pangkat 3 plus 5 pangkat negatif 2 plus C. Ya, hanya ada 34 orang yang betul di sini. Baik, itu mungkin pembahasan soal untuk tugas metode substitusi kali ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.